cairan yang akan digunakan dalam pengolahan makanan. Prinsip teknik filtrasi dengan menggunakan membran filter adalah dengan menyaring cairan sampel melewati saringan yang sangat tipis dan yang terbuat dari bahan sejenis selulosa. Membran filter memiliki pori-pori berukuran mikrobis dengan diameter lebih kecil daripada ukuran sel mikroba pada umumnya. Sterilisasi dengan penyaringan dilakukan untuk mensterilisasi cairan yang mudah rusak jika terkena panas atau mudah menguap. Cairan yang disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan yang berpori dengan diameter yang cukup kecil untuk menyaring bakteri. Virus tidak akan tersaring dengan metode ini. Jadi proses ini ditunjukkan untuk sterilisasi mikroba yang menghasilkan bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. Metode sterilisasi filtrat dengan menggunakan membran filter, partikel benda asin dan sel bakteri akan tersaring secara sempurna pada pori-pori filter, sehingga dihasilkan metabolit sekunder yang murni dan tanpa kontaminan. Kemurnian filtrat sangat berpengaruh pada daya hambatnya terhadap bakteri dan daya simpan filtrat. Semakin banyak kontaminan dan ketidakmurnian filtrat akan menyebabkan penurunan efikasi filtrat, dan perubahan molekul filtrat lebih sederhana akibat adanya perombakan bahan kimia oleh mikroba tertentu. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Senia Eka Wahiningtia dengan NIM E281221006. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kelemahan metode filtrasi untuk sterilisasi. Kelebihannya ialah membran tipis memungkinkan laju alir yang tinggi, cepat dalam menyaring larutan kecil, efektif untuk sterilisasi bahan yang tidak tahan panas, dan peralatan relatif murah. Terus kelemahannya, membran rapuh mudah rusak saat perakitan, membran dapat menyerap senyawa aktif, bisa terjadi kerusakan sehingga hasil sterilisasi tidak terjamin, tidak dapat menyaring virus dan hanya bisa digunakan sekali. Selanjutnya ada prinsip kerja autoklaf. Autoklaf bekerja dengan menggunakan uap air jenuh pada tekanan tinggi untuk sterilisasi. Proses dimulai dengan pemanasan ruang autoklaf yang diisi dengan bahan yang akan disterilkan. Uap air kemudian dimasukkan ke dalam ruang tertutup autoklaf hingga menggantikan udara di dalamnya. Uap air ini harus benar-benar jenuh dan bebas dari campuran udara, karena udara dapat mengurangi efisiensi proses sterilisasi. Setelah proses sterilisasi selesai, autoklaf dikeringkan dan uap dilepas secara perlahan. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada udara yang tertinggal selama proses, karena udara yang bercampur dengan uap akan menurunkan suhu, sehingga mengurangi efektivitas sterilisasi. Pengaturan suhu dan tekanan yang tepat dalam autoklaf adalah kunci untuk memastikan bahwa mikroorganisme dibasmi secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Jauza Alivius Marianto dengan NIM E281221172. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas materi tentang glutaraldehid. Langsung saja, jadi glutaraldehid ini merupakan senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai disinfektan, dan pada suhu rendah dia itu dapat digunakan sebagai sterilisasi alat-alat operasi. Nah, glutaraldehid ini mempunyai spektrum yang sangat luas sehingga dapat digunakan untuk menginaktivasi mikroorganisme. Glutaraldehid ini juga bersifat disinfektan kuat, bakterisida, fungisida, dan juga bersifat tidak korosif sehingga dapat digunakan sebagai disinfektan. Nah, sebelum kita lanjutkan, tadi sterilisasi juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita perlu tahu nih, disinfektan itu apa. Jadi disinfektan itu merupakan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menghilangkan zat terenik pada benda mati. Nah, dalam prosesnya, disinfektan itu dapat menghilangkan 60% sampai 90% zat terenik, sehingga biasanya itu digunakan untuk sanitasi rumah tangga, alat rumah sakit, ataupun laboratorium. Nah, tentunya disinfektan dan juga sterilisasi ini berbeda ya, di mana sterilisasi itu menghancurkan atau membunuh
mikroorganisme sampai pada sporanya. Tapi kalau si disinfektan ini dia itu hanya mengurangi mikroorganisme ataupun diazetrenic sampai pada taraf aman. Larutan glutaraldehida ini dia itu sebetulnya bersifat asam dan bersifat tidak sporadis. Akan tetapi dia itu dapat diaktifkan menjadi bersifat sporadis apabila dalam keadaan basah. Nah, ketika dia bersifat sporadis ini, dia itu memiliki masa simpan 14 hari karena adanya polimerisasi glutaraldehida pada tingkat pH basah. Nah, si polimerisasi ini dia itu memblokir situs aktif dari molekul glutaraldehida yang bertanggung jawab pada aktivitas biosidal. Nah, aktivitas biosidal glutaraldehida ini dihasilkan dari alkalisasil, sulfihidril, hidroksil, dan juga karboksil dan gugus amino mikroorganisme dalam mengubah DNA, RNA, dan juga sintesis protein. Oleh karenanya, disinfektan glutaraldehida ini biasanya itu diencerkan terlebih dahulu. Seperti contohnya itu glutaraldehida, fenol, dan juga natrium fenolat kalau tidak salah. Nah, glutaraldehida ini juga memiliki aksi mekanisme masing-masing dalam membunuh mikroorganisme targetnya, seperti pada spora bakteri, mycobacteria, bakteri non-spora, fungi, virus, dan juga protozoa. Jadi itu memiliki mekanisme aksi yang berbeda-beda seperti yang saya tunjukkan pada gambar di atas. Saya jelaskan sedikit, seperti contohnya pada spora bakteri, dia dalam konsentrasi rendah si glutaraldehid ini dapat menghambat perkecambahan spora, tapi dalam konsentrasi yang tinggi dia itu dapat berinteraksi kuat dengan lapisan luar sel. Nah, sedangkan pada bakteri yang tidak berspora, si glutaraldehida ini dapat membentuk ikatan yang kuat dengan lapisan pada bakteri gram positif dan gram negatif, hubungan silam asam amino pada protein, dan menghambat proses transport ke dalam sel. Yang lainnya bisa dibaca sendiri pada slide. Selanjutnya, inaktivasi mikroorganisme secara in vitro oleh glutaraldehida ini sebenarnya sudah diuji secara ekstensif, di mana beberapa peneliti itu mengatakan bahwa glutaraldehida dengan konsentrasi lebih dari atau sama dengan 2% dalam keadaan basah dengan natrium bikarbonat itu dapat secara efektif membunuh bakteri vegetatif dalam kurun waktu kurang dari 2 menit, M. tuberculosis, virus, dan juga jamur dalam waktu kurang dari 10 menit, dan juga spora bacillus dan juga clostridium dalam waktu 3 jam. Adapun spora yang dapat terbunuh secara efektif dengan glutaraldehid yakni spora dari C. difficile yang dia itu lebih mempan dibunuh dibandingkan spora clostridium ataupun bacillus lainnya. Nah, perlu diketahui spora C. difficile ini merupakan spora yang biasanya menyebabkan penyakit diare dan juga radang pada usus besar. Nah, spora C. difficile ini bisa ditemukan pada makanan, terus pada seafood, pada daging, dan juga pada beberapa sayuran. Nah, spora C. difficile atau penyakit yang disebabkan oleh spora C. difficile ini biasanya ditemukan pada orang tua ataupun pada pasien yang mengkonsumsi antibiotik secara berkelanjutan atau berkepanjangan. Karena si spora C. difficile ini dia tuh bisa aktif karena adanya antibiotik. Seperti yang kita tahu ketika kita mengkonsumsi antibiotik, tidak hanya bakteri jahat saja yang terbunuh, tapi bakteri baik itu juga dapat terbunuh. Sehingga ketika bakteri baik itu terbunuh, C. difficile ini dapat berkembang dan menyebar luas pada tubuh kita, menyebabkan peradangan. Nah, penyebaran C. difficile ini banyak, bisa dari kontak manusia secara langsung, bisa juga hewan ke manusia, bisa juga dari udara, bisa juga dari alat yang terkontaminasi, ataupun dari makanan ataupun air yang sudah terkontaminasi. Nah, yang keempat tadi adalah alat yang terkontaminasi. Nah, untuk menghindari itu, maka oleh karena itu diperlukan disinfektan menggunakan glutaraldehida pada peralatan-peralatan medis untuk menghindari adanya perkembangan dari bakteri atau penyebaran dari bakteri C. difficile ini. Selanjutnya, Rutala, Weber, dan juga Hickpack dalam bukunya yang berjudul Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities pada tahun 2008, dia itu menyebutkan dalam bukunya bahwa 2% alkalin glutaraldehida itu dapat menginaktivasi 100.000 M. tuberculosis pada penisilin dalam waktu 5 menit dengan suhu 18 derajat Celcius. Akan tetapi ada studi lain yang menggugat nih, karena glutaraldehida 2% ini bekerja lambat, di mana dia bekerja selama 20-30 menit. Dan adapun bakteri yang dia itu tahan atau resisten terhadap glutaraldehida, yakni ada M. avium, M. intercellular, dan M. gordonae, di mana dia itu bisa diinaktivasi dalam waktu 60 menit. Tapi kalau si M. tuberculosis itu tadi membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Nah, oleh karena itu, untuk menginaktivasi si M. tuberculosis ini itu tergantung pada suhu. Dan juga untuk standar suspensi untuk inaktivasi M. tuberculosis itu tidak bisa dalam waktu 10 menit. Walaupun sebenarnya FDA itu tuh udah mencoba sterilisasi kimia menggunakan glutaraldehid dengan konsentrasi 2,5% dengan suhu yang dinaikkan yakni 35 derajat Celcius, itu tuh dapat bekerja, disinfektan glutaraldehid itu dapat bekerja maksimal, yakni dalam waktu 5 menit saja untuk menginaktivasi diazetrenic seperti itu. Tapi itu hanya terbatas pada alat-alat tertentu saja. Nah, di studi lain juga dikatakan glutaraldehid konsentrasi 2% ini dapat menginaktivasi M. tuberculosis dalam waktu 20 menit dalam suhu 20 derajat Celcius. Dan di studi lain juga dikatakan bahwa glutaraldehid ini dapat menginaktivasi M. tuberculosis dan jumlah 2,4 sampai lebih dari 5.0 log 10 dalam waktu 10 menit dan 4.0 sampai 6.4 log 10 M. tuberculosis dalam waktu 20 menit. Oleh karena itu, berdasarkan studi tadi dan hasil-hasil penelitian tadi itu dapat disimpulkan bahwa 20 menit dalam suhu kamar itu merupakan waktu pemaparan minimum glutaraldehid 2% untuk membunuh mikrobiota ataupun bakteri vegetatif. Selanjutnya, tadi juga saya mengatakan bahwa glutaraldehid ini juga dapat digunakan pada proses sterilisasi. Nah, ini merupakan prosedur ataupun langkah-langkah sterilisasi menggunakan glutaraldehid.
dapat dibaca sendiri, dan glutaraldehyde ini dalam sterilisasi itu biasanya memakan waktu 10 jam, tapi sebenarnya tergantung pada produk disinfektan glutaraldehyde yang digunakan. Selanjutnya yakni ada beberapa contoh produk disinfektan glutaraldehyde. Yang pertama itu ada Omimicide, ada Sanitas 151, ada Aldecol, ada Alcid, ada Agrigram, ada Agrinusa, dan juga Farmades. Nah, sebenarnya disinfektan yang mengandung glutaraldehyde ini tuh biasanya digunakan untuk disinfektan atau disinfeksi kandang. Yakni kelebihan dan kekurangan glutaraldehyde, di mana glutaraldehyde ini dapat digunakan sebagai disinfektan tingkat tinggi pada peralatan medis seperti endoskopi termospirometri, dializer, transducer, anestesi, dan peralatan terapi pernapasan, sistem proporsionalisasi hemodialisis dan pengiriman dialisat, serta penggunaan kembali trokar plastik sekali pakai laparoskopi. Glutaraldehyde ini tidak bersifat korosif pada logam dan tidak merusak instrumen berlensa, karet, ataupun plastik. Nah, menurut Utala DKK tahun 2008 juga disebutkan bahwa glutaraldehyde ini dapat menyebabkan efek samping seperti mual, sakit kepala, sumbatan jalan napas, asma, rinitis, iritasi mata, dermatitis, dan perubahan warna kulit. Hal ini disebabkan karena adanya efek samping disebabkan oleh uap glutaraldehyde pada ruangan yang tidak berventilasi baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.